Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiana Sastari, absen 29. Saya Radiana Milatsara, absen 31. Saya Rena Milatsari, absen 30. Saya Yusuf Bos Ardika, nomor absen 35. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang aplikasi desktop. Bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi desktop. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat sangat penting dalam pengembangan aplikasi desktop. Berikut adalah beberapa bahasa pemrograman yang populer dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop. Yang pertama ada Java, yaitu salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dalam pengembangan aplikasi desktop. Yang kedua ada C++, yaitu bahasa yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop menggunakan platform net.c++. Yang ketiga, ada Python, yaitu bahasa yang mudah dipelajari dan sangat populer dalam beberapa bidang. Keempat, ada C++, bahasa yang digunakan pemrogram tingkat menengah yang sangat kuat dan efisien. Meskipun lebih kompleks daripada bahasa-bahasa lain, C++ memberikan kendali yang lebih besar atas sumber daya komputer dan kinerja yang tinggi. Kelima, Swift adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop untuk sistem operasi macOS dan iOS. Yang keenam, ada JavaScript, bahasa yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop melalui kerangka kerja seperti Electron atau Node.js. Yang ketujuh, ada Rust, salah satu bahasa yang relatif baru, tetapi telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir, ada Kotlin, bahasa pemrograman modern yang berjalan di atas platform Java Virtual Machine (JVM). Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat tergantung pada kebutuhan proyek dan preferensi pengembangan. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya ada tools dan lingkungan pengembangan aplikasi desktop. Dalam pengembangan aplikasi desktop, penggunaan tools dan lingkungan pengembangan yang tepat sangat penting dalam membuat aplikasi yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contoh dari tools antara lain yaitu seperti IDE, Integrated Development Environment. IDE adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengembangan dalam menulis, mengedit, dan menguji kode program. Lalu ada editor kode. Editor kode menyediakan fitur penyorotan sintaksis, auto-complement, dan pengaturan tampilan yang dapat membantu Anda dalam menulis dan mengelola kode program. Yang ketiga, ada compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter adalah tools yang digunakan untuk menerjemahkan kode pemrograman menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Yang keempat, ada pustaka, library, dan framework. Pustaka dan framework adalah kumpulan kode yang sudah siap pakai untuk membantu pembangunan aplikasi. Selanjutnya ada debugger. Debugger adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi, memperbaiki kesalahan bug dalam program, dan mencari kesalahannya untuk segera diperbaiki. Dan yang terakhir ada sistem manajemen versi. Sistem manajemen versi adalah tools yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode program, memungkinkan pengembang bekerja secara kolaboratif untuk mencari kesalahan. Mari mengenal framework pengembangan aplikasi desktop. Framework pengembangan aplikasi desktop adalah seperangkat perangkat lunak yang menyediakan kerangka kerja dan komponennya dapat digunakan untuk membangun aplikasi desktop yang lebih efisien. Framework adalah kerangka kerja atau kerangka pemrograman yang menyediakan struktur, alur kerja, dan komponen yang sudah siap untuk membangun aplikasi. Manfaat dari framework yaitu yang pertama, mempercepat pengembangan, yang kedua, konsisten, yang ketiga, keamanan, yang keempat, skalabilitas, dan yang kelima, komunikasi dan dukungan. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari framework aplikasi desktop. Yang pertama ada Qt, yang kedua Java FX, yang ketiga Electron, yang keempat Net Framework, dan yang kelima ada WX with Gaps. Dan itu tadi adalah aplikasi dari framework aplikasi desktop. Yang terakhir ada desain antarmuka pengguna atau user interface. Desain antarmuka pengguna adalah proses merancang tampilan dan interaksi antara pengguna dengan aplikasi desktop. Tujuan utama dari desain antarmuka pengguna adalah menciptakan antarmuka yang mudah digunakan
dan intuitif dan menyenangkan bagi pengguna. Berikut ada prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna. Yang pertama ada konsistensi, dan yang kedua ada kesederhanaan, ketiga keterbacaan dan keterlihatan, dan yang keempat ada responsif, dan yang kelima ada hierarki visual. Ada juga teknik desain antarmuka pengguna. Yang pertama ada wireframing, yang kedua ada mockup, yang ketiga ada grid system, dan yang keempat ada tipografi. Dan yang ketiga ada alat desain antarmuka pengguna. Yang pertama ada Adobe XD, yang kedua ada Sketch, dan yang ketiga ada Figma, dan yang keempat ada InVisia, dan yang terakhir ada Adobe Photoshop. Itu dia penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.